Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ciri kurikulumnya. Ini berarti kalau mau membuat kurikulum yang holistik, yang pertama harus menyadarkan setiap orang tentang kualitasnya, kapasitasnya, keunikan dirinya. Setiap orang harus disadarkan bahwa dia hebat, punya potensi. Siapapun nanti yang jadi guru, jangan sampai mematahkan harapan siswa dan muridnya. Jangan dikasih label-label yang membuat anak, membuat siswa, membuat murid merasa bahwa aku itu tidak mampu, aku itu kecil, aku itu tidak punya kualitas. Setiap orang punya kualitas. Kalau ada murid kok tidak berkembang, jangan-jangan gurunya atau lembaganya yang tidak mampu mengembangkan. Maka bikin kurikulum yang membuat orang sadar. Yang kedua, bikin kurikulum yang dilatih tidak hanya cara berpikir linier tadi yang positivistik, tapi juga intuitif, tapi juga nurani, tapi juga insting, dikelola semua. Jadi jangan hanya pinter berpikir dan pinter mendayagunakan panca indera, mengembangkan sains, tapi juga cerdas secara sosial, cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual. Bikin kurikulum semacam itu. Yang ketiga, bikin pembelajaran yang multiple intelligence. Multiple intelligence ya sama kayak tadi. Semua jenis intelijensi. Intelijen itu bukan semata-mata akal ya. Intelijensia itu ya semua potensi tadi dikembangkan semua. Apa yang baik, apa yang bagus, potensi apapun dalam diri anak, dalam diri siswa, kembangkan. Kalau sudah, baru yang keempat. Sadarkan mereka bahwa mereka tidak hidup sendirian. Mereka berhubungan dengan manusia yang lain. Ini nanti yang disebut kecerdasan sosial. Kalau sudah kasih materi selanjutnya, ternyata hubungannya tidak cuma dengan manusia yang lain, tapi juga dengan yang non-manusia. Hewan, tumbuhan, benda-benda, dan macam-macam. Kecerdasan dan kesadaran ekologis. Jadi, ciri awal pendidikan holistik itu, kembangkan semua potensimu, sadari bahwa kamu hidup bersama orang lain, sadari bahwa kamu hidup di tengah yang non-manusia juga, di tengah lingkunganmu juga. Yang selanjutnya, ciri kurikulum pendidikan holistik berarti apa? Transdisiplin. Transdisiplin itu jangan biarkan dirimu sempit. Yang jurusan agama, ngertinya agama saja. Tidak ngerti sosiologi, tidak ngerti antropologi, tidak ngerti geografi, tidak ngerti. Nah, itu susah. Saya dulu naik pesawat, bareng orang banyak, ada yang tanya sama pramugarinya, "Mbak, arah barat mana ya? Mau apa Pak? Mau sholat." Jadi nggak tahu pesawatnya ngadep ke mana, pokoknya nyari arah barat karena sholatnya biasanya ngadep ke barat. Nah, ini kan kecerdasan geografis. Kalau ngertinya hanya agama saja, tidak diimbangi pengetahuan tentang yang lain, jadinya tidak luas kita, jadinya sempit. Maka harus transdisiplin. Untuk bisa ngitung waris, ngitung faraid dengan baik, kamu butuh matematika. Tidak boleh benci matematika. Kalau kamu benci matematika, tidak bisa ngitung waris. Tidak bisa ngitung hartamu untuk dizakati. 2,5% itu berapa ya? Benci saya Pak kalau matematika itu Pak. Iya.
Kadang-kadang ada kalkulator jaga sudah bingung juga. Ngitung persen pakai kalkulator gimana ya Pak? Itu ya wis parah itu berarti. Loh, kita butuh banyak ilmu yang lain. Jangan sempit. Makanya umat Islam itu disuruh bersatu yang kompak karena keterbatasan manusia. Kadang-kadang meskipun butuh ilmu yang lain, kita tidak menguasai. Ya, teman kita yang menguasai. Maka kompaklah, kita saling butuh. Yang ahli agama butuh ahli geografi, yang geografi butuh ilmu sosial, yang ilmu sosial butuh antropologi, yang antropologi mungkin butuh ilmu sejarah. Kita saling butuh. Makanya yang kompak. Disitulah rahasianya ikhtilafu ummati rahmah. Macem-macemnya umatku, beda-bedanya umatku, itu rahmat. Karena bisa saling menolong, saling membantu, saling menguatkan. Itu rahasianya ya syuddu ba'duhum ba'du, saling menguatkan. Aduh, waktunya waris, aku tidak ngerti matematika. Punya teman ahli matematika. Jadi transdisiplin. Harus ngerti banyak disiplin ilmu yang lain. Saya bayangkan kalau kita kompak semua ahli tauhid apa semua ahli fikih, isinya debat terus mesti. Kok semuanya kiai juga sumpek. Cuma hari ini orang sering tidak sadar itu kan, tidak ngerti posisinya. Semua memposisikan diri jadi kiai dan ulama. Senengannya nasihati. Ya, coba kamu cek Facebooknya teman-temanmu, WA-nya, Instagramnya, itu isinya tutur-tutur, ngasih tahu orang. Nah, ndak apa-apa kamu ndak ahli di satu bidang, asal kamu terbuka mau menerima masukan dari bidang yang lain. Itu namanya transdisiplin. Karena kita manusia terbatas. Kita ndak ahli di semuanya, tapi kita siap menerima masukan dari banyak bidang yang lain. Sadari posisimu di mana. Kalau memang posisimu di situ, ya care-lah dengan bidangmu sambil tidak menutup diri masukan-masukan dari bidang yang lain. Terus seimbang dalam belajar. Apakah belajar secara individual maupun belajar secara kelompok. Ini untuk melatih kehidupan sosial tadi. Kolaborasi, kooperasi, hidup dengan yang lain. Terus sadari bahwa belajar itu sifatnya long life, sepanjang hayat, dan evolutif. Orang itu tambah ilmunya, berubah hidupnya, tambah ilmunya, tambah wawasannya, berubah hidupnya, terus begitu. Tanamkan semangat itu. Potensi manusia itu besar, luar biasa, tak terbatas. Pelan-pelan dikembangkan, dipenuhi. Mungkin sampai besok meninggal tidak sempurna, tidak apa-apa, tapi kita berproses terus ke arah yang lebih baik. Jadi cirinya orang baik itu kan yang yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Bukan yang manusia yang perfect, tapi yang selalu lebih baik, selalu lebih baik. Oke, terus pembelajaran itu prosesnya kreatif dan artistik. Nanti dijelaskan banyak di belakang. Prinsipnya apa? Pendidikan holistik itu prinsipnya 3, connectedness, inclusion, dan balance. Keterhubungan, keterbukaan, dan keseimbangan. Keterhubungan itu belajar apapun tidak boleh isolated. Sadari hubungan dengan lingkungan sekelilingnya, dengan alamnya, lingkungan sosialnya, lingkungan budayanya. Itu namanya connected. Jadi tidak bisa sign for sign. Sign itu terkait dengan banyak hal dalam hidup kita. Itu namanya connectedness. Yang kedua, keterbukaan, inclusion. Siapapun punya hak untuk dapat pendidikan. Silahkan.
fasilitas pendidikan harus bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Itu namanya inclusion. Kayak ngaji ini inclusion, terbuka, siapapun bisa ikut, monggo. Harusnya juga connectedness, sadar situasi. Itu kenapa kalau Ramadan saya liburkan. Karena Ramadan itu mungkin ada urusan lain yang kamu butuh. Mungkin kamu mau balas dendam makan banyak di malam hari, mungkin kamu mau tadarusan, mungkin kamu mau apa, ya monggo. Mau lebih asik sama Allah di bulan Ramadan. Ini namanya ndak membabi buta, mentang-mentang pengen belajar, mentang-mentang terus-terusan, ndak ada liburnya, ya ndak. Kalau pas kebarengan hari apa yang kita ada urusan, hari besar apa, ya ngajinya libur. Kemudian kalau memang mengganggu, misalnya ada tetangga yang sedang sakit, yo ngajinya suaranya jangan keras-keras. Itu namanya connectedness. Kita jangan main menang-menangan sendiri. Di sebelah ada kafe, yo toleran, kamu ndak apa-apa. Jangan ganggu orang yang sedang makan di kafe. Ya kan gitu. Jangan dimarah-marah, yo ini waktunya ngaji kok makan di kafe. Loh, mereka butuhnya makan, kamu butuhnya ngaji. Itu connectedness, saling ngerti posisi masing-masing. Karena kita tidak hidup sendirian. Nah, siswa harus disadarkan ini. Iya sih, kita ngerti kebenaran, cuma kebenaran itu ketika mau diterjemahkan, karena ada hubungannya dengan lingkungan, ada hubungannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan budaya yang hidup di sekeliling kita. Kemudian seimbang. Tidak cuma intelektual, tapi juga emosional, fisik, estetik, dan spiritual. Jadi estetik, keindahan ini selalu ikut. Karena keindahan itu, kalau kemarin belajar di estetika, itu puncaknya ilmu. Kenapa kita belajar? Kenapa kita berilmu? Ya mengemban tanggung jawab sebagai khalifah untuk menata hidup. Termasuk kita belajar fikih, belajar akhlak, itu kan biar hidup jadi tertib. Kenapa sih orang kok mengejar hidup yang tertib? Karena orang butuh rasa nyaman. Karena orang butuh rasa tentram. Orang butuh rasa aman. Dunia rasa itu dunia estetik. Makanya puncaknya sering disebut ada di estetika. Keindahan. Jadi ada nilai kebenaran, ada nilai kebaikan, ada nilai keindahan. Keindahan ini sering disebut kalau di agama ini unsur penyempurna, namanya ihsan. Orang itu benar saja sebenarnya sudah ketemu yang dicari. Cuma kalau benar ini tidak berbuah kebaikan, kebenaran ini dianggap sia-sia. Cuma kalau kebaikan itu tidak dijalankan dengan modus keindahan, nilai baiknya tidak akan ketemu. Maka kebenaran, keindahan, kebaikan, itu tiga-tiganya harus hidup. Hilang salah satu, hidupnya akan timpang. Indah saja tapi tidak benar dan tidak baik juga tidak ada nilainya. Baik saja tapi tidak benar, sopannya luar biasa, tapi terus pulang-pulang dompet hilang, itu juga kan tidak bagus. Benar saja, tidak baik dan tidak indah, juga formal, membosankan, kering. Jadi hidup ini akan utuh kalau kamu ya baik, ya benar, ya indah, harmonis. Mungkin kamu benar, tapi kamu jalankan kebenaranmu itu secara tidak baik, maka nilai kebenarannya akan susut banyak. Mungkin kamu benar dan baik, tapi kamu mengekspresikannya tidak indah, orang akan bosan. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benarnya seperti apa, ya silahkan disampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.